mengadakannya ya di mayoritas agama Islam. Di sini Islam semua. Kalau di luar Islam Nah gini Pak, sorry Pak, kasihlah kita ini apa Pak. Kita kan masa kita nggak bisa berdoa gitu. Masa kita nggak bisa berdoa? Kenapa nggak Bapak di Puri aja betul jelas tempat Bapak? Nah, gini Pak, di Puri itu sudah harus masa kontraknya. kalau di Puri Ngebangun ini buat mata kuliah bisa. Kalau kamu berdoa di sana ngontrak, kok berdoa ngontrak sih? Jadi begini. Ngomong apa tuh tadi uang jalanan lo? Monyet lo. Uang jalan. Apa yang habis tuh? Sampai itu uang. Penindasan terhadap kebebasan beragama menjadi masalah serius yang harus mendapat perhatian dari semua pihak. Terlebih lagi di Indonesia yang memiliki keragaman. Dalam banyak kejadian, kelompok mayoritas melakukan penindasan terhadap kelompok minoritas. Bahkan, dalam kasus terbaru, aktor pelaku penindasan itu justru adalah pemerintah daerah yang mengatasnamakan peraturan. Misalnya, dalam kasus intoleransi terbaru di Tangerang, Banten, betapa sulitnya nasib komunitas Kristen di Kabupaten Tangerang yang sudah hampir 30 tahun mengalami kesulitan dalam mendirikan gereja sebagai tempat ibadah mereka. Kita patut heran dan kecewa dengan sikap beberapa kelompok Islam yang tidak mendukung keberadaan umat Kristen untuk beribadah. Faktanya, beberapa kelompok ini bahkan aktif mengganggu dan menghalangi pembangunan gereja. Fenomena ini sebenarnya tidak mewakili sikap mayoritas umat Islam di Indonesia, karena pelakunya adalah kelompok minoritas di dalam agama Islam yang terbentuk dalam organisasi keagamaan. Keberadaan kelompok-kelompok seperti ini menjadi ancaman bagi kehidupan beragama yang damai. Bahkan, nama Islam secara keseluruhan menjadi tercoreng. Padahal mayoritas umat Islam di Indonesia pada dasarnya toleran. Komunitas umat Kristen Tesalonika di Kabupaten Tangerang adalah contoh nyata betapa sulitnya bagi minoritas agama untuk menjalankan hak-hak mereka secara bebas. Sejak awal berdirinya, komunitas ini telah berjuang keras untuk menjalankan ibadah mereka. Mulai dari melakukan ibadah mingguan di rumah-rumah hingga mendapatkan izin sementara untuk ibadah di lokasi tertentu. Komunitas Kristen di Kabupaten Tangerang, Banten, hampir 30 tahun tidak bisa memiliki gereja sebagai tempat ibadah mereka. Mereka bermukim di Kompleks Mutiara Garuda, Kampung Melayu Timur, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Jumlah anggota komunitasnya sekitar 100 orang. Mereka sudah mulai melakukan ibadah minggu dari rumah ke rumah sejak April 1995. Pada 1997, Kepala Desa bahkan memberikan izin kepada warga Nasrani di komplek tersebut untuk secara rutin melaksanakan ibadah di 2 rumah di Blok A2. Namun, masalah muncul pada tahun 2008. Ketika kelompok-kelompok yang menentang keberadaan gereja mulai mengajukan protes dan memaksa pemerintah setempat untuk menghentikan kegiatan ibadah Kristen di beberapa lokasi. Alasan yang mereka kemukakan seperti potensi pemurtadan atau alasan lain yang tidak beralasan. Orang-orang itu pada dasarnya hanya tidak suka pada kelompok di luar mereka, sehingga mereka menganggap kelompok yang berbeda itu adalah sebuah ancaman. Puncak dari kesulitan ini terjadi pada insiden penggerudukan pada perayaan Paskah 31 Maret 2024 yang dilakukan oleh massa yang tidak berasal dari komunitas sekitar. Mereka melakukan intimidasi yang sangat mengancam, termasuk mengancam untuk membakar gedung tempat ibadah dan melakukan kekerasan fisik terhadap anggota jemaat, bahkan yang masih anak-anak.
Reaksi keras dan negatif dari sejumlah tokoh agama dan masyarakat terhadap rencana pembangunan gereja oleh komunitas Kristen menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk dialog dan pemahaman antar umat beragama di Indonesia. Penolakan terhadap pembangunan gereja dengan alasan yang tidak masuk akal, seperti potensi pemurtadan, tidak hanya tidak beralasan, tetapi juga bertentangan dengan semangat persatuan dan toleransi yang seharusnya dijunjung tinggi di negara kita ini. Pemerintah memiliki peran penting untuk melindungi hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya tanpa takut atau tekanan dari pihak lain. Negara harus hadir untuk menjaga keamanan dan keadilan bagi semua warganya, tanpa memandang agama atau keyakinan apapun. Pemerintah tidak boleh takut dengan tekanan karena menjalankan konstitusi adalah kewajiban. Jika konstitusi tidak dijalankan, maka itu mengkhianati cita-cita pendiri bangsa yang ingin membangun satu negara, satu untuk semua. Para pemuka agama lainnya juga harus turun tangan untuk mengedepankan dialog dan toleransi antar umat beragama. Kita semua sebagai warga Indonesia harus bersatu dan saling mendukung dalam menjaga keberagaman dan kebebasan beragama sebagai bagian dari identitas kita sebagai bangsa yang besar. Dengan mengakhiri penindasan terhadap minoritas agama, kita bukan hanya membangun masyarakat yang lebih harmonis, tetapi juga mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Mari bersama-sama kita teguh dalam menjaga kerukunan dan persatuan di tengah perbedaan yang ada. Tindakan intoleransi adalah musuh semua agama. Umat Islam sendiri juga harus memberikan perlawanan terhadap ormas keagamaan yang bertindak intoleran atas nama Islam. Karena faktanya, mayoritas umat Islam di Indonesia itu toleran. Semoga saja pemerintah dan aparat hukum berani bertindak tegas dalam menjaga konstitusi, serta memastikan hak kelompok minoritas untuk beribadah secara bebas terpenuhi.